Profil wasit laga Timnas Indonesia vs Filipina pernah bikin pemain Korea Utara emosi. Tak mau rugi, KNVB ingin ambil paksa pemain yang kini bela Timnas Indonesia. Ingin lolos ke ronde berikutnya di Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bawa misi menang lawan Filipina. Awalnya tantang Timnas Indonesia, pelatih Filipina akhirnya bilang begini jelang lawan Timnas Indonesia nanti malam. Coach Justin ungkap alasan Timnas Indonesia bisa kalah lawan Irak. Ternyata ada masalah di pemain Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. KNVB ingin ambil paksa bintang muda Belanda dari Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB menyatakan kesiapannya untuk memanggil kembali pemain muda mereka yang kini menjadi andalan Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Beberapa pemain keturunan Belanda memang dipanggil oleh Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di turnamen Maurice Ravello. Jika pemain keturunan Belanda tersebut tampil bagus, mereka bisa saja mengikuti proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Sejauh ini, pemain keturunan Belanda di Timnas Indonesia U20 antara lain Tim Geipens, Sam Wiefel, Jens Raven, Safi Woudstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Schmons, Dion Marks, Dele Anu Arts, dan Sacha De Igton. Sebelumnya, Indra Syafri bahkan langsung menemui mereka dan menonton aksi mereka saat tampil di kompetisi Eropa. Pemain-pemain ini telah bergabung dengan pemain lokal lainnya untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan Italia sebelum berangkat ke Prancis. Kini mereka tengah membela Timnas Indonesia U20 di turnamen Maurice Ravello bersaing dengan tim kuat dunia. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia sebelum mengikuti Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Upaya Indra Syafri tidak sia-sia karena pemain keturunan Belanda tersebut kini tampil luar biasa bersama skuad Garuda Muda. Dua pemain keturunan Belanda yang mencuri perhatian di turnamen Maurice Ravello adalah Tim Geipens dan Mauresmo Hinoke. Di bawah asuhan Indra Syafri, Tim Geipens menjadi pemain tak tergantikan di sayap kiri Timnas Indonesia U20 dan selalu berperan penting di turnamen Maurice Ravello. Tim Geipens memang bukan pemain biasa karena di musim ini ia diproyeksikan sebagai bintang masa depan FC Twente, juara Belanda. Selain Tim Geipens, pemain keturunan Belanda lainnya yang mencuri perhatian adalah winger kiri Garuda Muda, Mauresmo Hinoke. Pemain FC Dordrecht U21 ini tampil luar biasa saat Timnas Indonesia U20 melawan Jepang di turnamen Maurice Ravello, termasuk menyumbang 1 gol. Skill individu Mauresmo Hinoke membuat lini pertahanan Jepang kocar-kacir dan ia menyumbangkan gol satu-satunya untuk Timnas Indonesia di laga tersebut. Supporter Timnas Indonesia bahkan mendesak PSSI segera memproses naturalisasi Mauresmo Hinoke setelah penampilannya yang gemilang melawan Jepang. Saat ini Mauresmo Hinoke bermain untuk FC Dordrecht U21 di Liga Belanda dan telah mencetak 1 gol dari 7 penampilannya musim ini. Melihat performa impresif kedua pemain tersebut bersama Timnas Indonesia U20, KNVB tampaknya menyesal telah menyia-nyiakan mereka. Beredar kabar bahwa KNVB berniat menarik kembali Tim Geipens dan Mauresmo Hinoke serta menawarkan mereka untuk bergabung dengan skuad junior Belanda. Sebelumnya, Tim Geipens dan Mauresmo Hinoke tidak pernah dipanggil oleh Belanda sehingga mereka memutuskan untuk bermain bagi tanah leluhurnya. Kini Belanda tampaknya menyesali keputusan itu dan berharap bisa membawa kembali Tim Geipens dan Mauresmo Hinoke ke negeri kincir angin.
Namun kabar ini masih berupa rumor dan saat ini tim Gepen serta Maurus Mohinoke tengah berfokus bermain bagi timnas Indonesia U20 di turnamen Mauricio Ravello. Profil wasit yang memimpin laga timnas Indonesia versus Filipina. Wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfullin akan memimpin pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 malam. Pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Mereka tertinggal 8 poin dari Irak yang sudah dipastikan lolos. Pesaing terdekat Indonesia adalah Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin dan juga memiliki 1 laga tersisa. 2 tim dari 9 grup termasuk grup F akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju sebagai runner-up grup. Rustam Lutfullin dikenal sebagai wasit yang tegas. Pria berusia 33 tahun ini pernah membuat keputusan kontroversial di Asian Games 2022 ketika ia dikerubungi oleh para pemain Korea Utara yang memprotes keras keputusan penalti yang diberikan kepada Jepang. Penalti tersebut membawa Jepang menang 2-1. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rustam Lutfullin sudah 3 kali bertugas sebagai wasit. Sebelum laga Indonesia versus Filipina, ia memimpin pertandingan antara Filipina versus Vietnam pada 16 November 2023, yang dimenangkan oleh Vietnam 2-0. Dan laga Pakistan versus Yordania pada 21 Maret 2024, yang dimenangkan oleh Yordania 3-0. Menariknya, kedua laga tersebut berakhir dengan kemenangan tim tamu. Dalam pertandingan Filipina versus Vietnam, Rustam mengeluarkan 5 kartu kuning, sedangkan dalam laga Pakistan versus Yordania, ia mengeluarkan 4 kartu kuning. Timnas Indonesia bawa misi wajib menang. Timnas Indonesia membawa misi wajib menang saat berhadapan dengan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini penting agar Indonesia tidak perlu lagi menunggu hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Namun meraih kemenangan tidak akan mudah karena Filipina menunjukkan performa yang solid saat melawan Vietnam. Selain itu, absennya Jordi Amat memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk merombak komposisi timnya. Pertahanan yang solid akan memberikan kepercayaan diri lebih bagi Indonesia di laga nanti. Dengan absennya Jordi, hanya ada 4 pemain yang tersedia untuk posisi back, Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari. Shin Tae-yong kemungkinan akan mengandalkan komposisi lini pertahanan yang sama seperti saat melawan Vietnam. Dengan formasi ini, Indonesia mendapatkan keuntungan lain. Itzes misalnya bisa maju untuk duel udara karena posturnya yang ideal, yang akan memudahkan Pratama Arhan memberikan assist lewat lemparan ke dalam. Shin Tae-yong juga dihadapkan pada pilihan sulit untuk posisi kiper. Hernando Ari sempat terpukul karena melakukan blunder krusial saat melawan Irak dan membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi mentalnya. Situasi ini membuka peluang bagi Adi Satrio yang dalam kondisi bugar dan siap bermain. Selain itu, kondisi lapangan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Gaya bermain khas Shin Tae-yong memerlukan aliran bola yang lancar, namun kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini menjadi masalah besar. Coach Justin ungkap alasan timnas Indonesia kalah lawan Irak. Kekalahan timnas Indonesia dari Irak di laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menjadi kekecewaan besar. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 atas Irak dalam pertandingan yang dilaksanakan pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024. Coach Justin juga mengungkapkan kekecewaannya dalam podcast di kanal YouTube R66 Sports. "Gue sih kecewa ya, karena kita itu gak perlu kalah," ujar Coach Justin.
Komentator bola itu menjelaskan bahwa ia sangat menyayangkan pertandingan Indonesia versus Irak dilaksanakan pada jam 4 sore. Menurut Coach Justin, pemilihan waktu pertandingan pada sore hari menjadi salah satu alasan kekalahan timnas Indonesia. Cuaca yang masih sangat panas di jam 4 sore membuat pemain timnas Indonesia cepat merasa lelah. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga sempat mengaku bahwa ia dan tim tidak suka bermain di siang atau sore hari karena cuaca yang panas. Mayoritas pemain kita dari Eropa. Ya kalau mayoritas Liga 1 masih oke, mayoritas dari Eropa semua kok, kata Coach Justin. Pemilihan waktu ini sangat mempengaruhi kualitas permainan para pemain Indonesia. Pemain keturunan di timnas Indonesia jelas belum terbiasa dengan cuaca panas Indonesia karena mereka bermain di luar negeri yang cuacanya jauh lebih dingin. Beberapa dari mereka terlihat kepanasan dan kelelahan sejak awal pertandingan, terutama Tom Haye. Terbukti pemain berusia 29 tahun itu akhirnya harus diganti di babak kedua. Bukan hanya pemain timnas Indonesia yang kepanasan, para pemain Irak juga merasakan hal yang sama. Dan dibilang siapa yang bermain jelek? Gua bilang gak ada yang bermain jelek. Cuman kelihatan ini kepanasan. Irak kepanasan, kita pun kepanasan, kata Coach Justin. Selain cuaca, alasan kedua yang membuat permainan timnas Indonesia tidak optimal adalah masalah rumput. Rumputnya itu kayaknya terlalu tinggi. Jadi bola itu cepet banget matinya, jelasnya. Rumput yang terlalu tinggi membuat passing pemain timnas Indonesia lebih cepat mati. Coach Justin menegaskan bahwa dari segi permainan, timnas Indonesia bahkan jauh lebih baik dari Irak, terutama pada babak kedua. Sayangnya di babak kedua timnas Indonesia terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Awalnya tantang skuad Garuda, pelatih Filipina akhirnya pilih merendah jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet memilih merendah menjelang laga penutup grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Padahal sebelumnya Saintfiet optimis dan menantang timnas Indonesia, yakin bahwa Filipina bisa mengalahkan tim asuhan Shin Tae-yong di kandangnya. Timnas Indonesia wajib menang untuk menyusul Irak yang sudah lebih dulu lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini hanya berjarak 1 poin dari Vietnam yang berada di urutan ketiga grup F. Sebenarnya Indonesia masih bisa lolos dengan hasil imbang melawan Filipina, asalkan Vietnam kalah dari Irak yang akan bertanding di Basra pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat dalam kurung 12 Juni 2024. Indonesia bersiap tampil maksimal melawan Filipina, tim yang sudah dipastikan tidak lolos ke ronde berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Calvin Verdonk dan Jay Itzes yang kemungkinan besar bisa tampil setelah absen melawan Irak. Meskipun demikian, Tom Saintfiet telah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi serangan timnas Indonesia. Apalagi Indonesia akan bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di atas kertas, komposisi timnas Indonesia sangat kuat. Jadi kami harus bertahan dan mencegah mereka mencetak gol, ujar Saintfiet. Saintfiet juga memilih untuk merendah saat berbicara tentang timnas Indonesia. Ia memuji kedalaman skuad Shin Tae-yong yang menurutnya sangat bagus. Penampilan Indonesia saat melawan Irak sangat mengesankan. Jadi kami akan bermain melawan tim kuat dengan banyak pemain bagus, jelasnya. Saintfiet juga mengungkapkan bahwa Indonesia lebih kuat dibandingkan Vietnam, tim yang mengalahkan Filipina pekan lalu. Saya pikir Indonesia lebih sulit dibanding Vietnam. Namun kami akan mencoba, kami sedang membangun tim untuk AFF di mana kami akan menghadapi Indonesia dan Vietnam lagi, tambahnya. Ucapan Saintfiet ini berbanding terbalik dengan pernyataannya sebelum laga melawan Vietnam di laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu ia menargetkan kemenangan atas Vietnam dan Indonesia meskipun peluang lolos sangat kecil.